Oke guys, sebelum masuk ke videonya, ayo subscribe channel ini, dan yang subscribe gua doain semoga keinginannya cepat terkabul. Dan don't forget to like the dang video. Kita bisa dibilang film preman pensiun juga menjadi tempat berhijrah para pemainnya. Pasalnya sebagian tokoh dalam film preman pensiun dulunya adalah preman sungguhan. Berikut 8 sosok pemeran preman di preman pensiun yang dulunya preman beneran. Oke, yang pertama ada Denny Firdaus. Di film Preman Pensiun, Denny Firdaus berperan sebagai Murad. Denny merupakan sosok preman sungguhan di kehidupan nyata. Dia terpaksa menjadi preman lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Ketika Denny Firdaus sudah berperan sebagai Murad, dirinya masih berkecimpung di dunia preman. Didorong keinginannya merubah nasib, Denny berusaha untuk bisa keluar dari dunia preman. Baginya, preman pensiun mampu mengubah nasibnya. Alhamdulillah, sebuah dunia yang baru buat saya, sehingga saya pun bisa berlahan meninggalkan dunia malam, ujar Denny, dilansir dari Antara. Namun sebagai mantan preman betulan, Denny masih kerap bertemu dengan mantan teman-temannya hingga saat ini. Preman beneran di preman pensiun yang kedua adalah Andra Manihot atau Dik Dik. Di kehidupan nyata, Andra Manihot sebelumnya juga berprofesi sebagai preman sungguhan. Ketika hatinya mulai bimbang, dirinya mulai ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Andra memiliki pemikiran, selama ini dirinya sudah melakukan suatu kesalahan ketika menjadi preman. Andra kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia gelap preman. Andra mulai ikut berbagai casting, hingga akhirnya Andra Manihot mendapatkan info mengenai casting preman pensiun dari Epy Kusnandar. Alhasil, Andra memutuskan untuk keluar dari dunia preman demi fokus berakting. Preman beneran di serial preman pensiun yang ketiga adalah Deddy Moh Jamasari atau Gobang. Deddy Moh Jamasari adalah pemeran Gobang dalam film Preman Pensiun. Gobang merupakan salah satu tokoh preman di film ini. Di film ini, Gobang adalah pemimpin preman di terminal. Sama seperti karakternya dalam film, Deddy sudah tidak asing lagi dengan kehidupan dunia preman. Sebab di kehidupan nyata, Deddy dulunya merupakan seorang preman sungguhan. Pria yang akrab disapa Kang Ari ini, ketika bermain sebagai Gobang, ia teringat dirinya ketika masih menjadi preman pada tahun 1996 lalu. Bagi dirinya, Preman Pensiun memanglah film yang memiliki banyak unsur komedi, namun di dalamnya banyak sekali nilai kehidupan yang bisa diambil. Preman beneran di Preman Pensiun yang keempat adalah M. Fajar Hidayatullah atau Ujang. Fajar Hidayatullah berperan sebagai Ujang Rembo. Memasuki dunia entertainment, Fajar harus siap mendapatkan sorotan publik, tak hanya mengenai aktingnya di Preman Pensiun, melainkan juga mengenai kehidupan nyatanya. Di kehidupan nyata seperti rekan-rekannya, Fajar pernah menekuni dunia preman. Fajar mengaku pernah terlibat dengan kenakalan anggota geng motor. Tak hanya itu, Fajar juga pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan dirinya mengaku pernah mengalami overdosis. Namun kini Fajar sudah keluar dari semua dunia gelap tersebut. Fajar sudah menjalani hidup dengan lebih baik. Preman beneran yang ada di Preman Pensiun kelima adalah Chris Tato. Chris Tato berperan sebagai Bohim di film Preman Pensiun. Bohim merupakan salah satu karakter preman yang ada di film Preman Pensiun. Sama seperti peran dalam filmnya, di kehidupan nyata, Chris Tato juga pernah terlibat menjadi preman sungguhan. Chris Tato pernah masuk dunia gelap lantaran pengaruh lingkungan. Pada waktu ia masih menjadi preman, dirinya juga sedang kuliah seni rupa di salah satu universitas di Bandung. Dari kuliah tersebut, Chris mulai mengelah dan belajar mengenai akting. Hingga sekarang ia sudah tergabung dalam tim Preman Pensiun. Chris merasa senang. Pasalnya akting tidak hanya mampu mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik, karena dari honor Preman Pensiun juga bisa membuka bisnis clothing. Preman beneran yang ada di serial Preman Pensiun selanjutnya adalah Iyang Sule. Sosok Willy yang diperankan oleh Iyang Sule
ternyata pernah menjalani kehidupan kelam di masa lalunya. Yang dulu terkenal orang tidak baik karena pernah menggunakan obat-obatan terlarang hingga mencuri. Jujur, kalau nanya tentang Iyang di pasar Palasari, terutama daerah sini, dicapnya jelek. Pokoknya garis hitam karena dulu ada satu fase kelam obat-obatan, kata Iyang. Lantaran terjun ke dunia hitam, membuat Iyang bekerja apapun demi mendapatkan uang, salah satunya tukang parkir. Dulu saya masa-masanya ke obat terlarang, terjun ke dunia seperti itu. Di samping itu juga cari uang di jalan seperti tukang parkir. Segala dikerjakan, imbuhnya. Selain itu, Iyang juga pernah tersangkut masalah hukum yang akhirnya membuat dia dipenjara. Ia mengaku pernah mencuri di rumah tetangganya sendiri, sampai masuk penjara selama 1 tahun. Saya pernah ke dunia kriminal, mencuri, mabuk, selingkuh, itu menjadi masa-masa tersulit. Dari masa anak saya pertama dan kedua, karena anak saya ada 6, kata Iyang. Wah, preman sosok ini cukup parah juga ya. Sosok preman selanjutnya adalah Abeng Marco. Di film Preman Pensiun, Abeng Marco berperan sebagai Cecep. Cecep merupakan salah satu sosok preman yang ada di film Preman Pensiun. Di kehidupan nyata, Abeng Marco merupakan seorang karyawan swasta di sebuah restoran. Meskipun Abeng bukanlah mantan preman, hal itu tidak membuat Abeng lantas memiliki pemikiran sempit atau pandangan sempit mengenai preman. Bagi Abeng, hakikat preman berbeda dengan sebuah kriminal. Preman adalah seorang yang ingin memiliki hidup yang bebas. Dari film Preman Pensiun, dirinya bisa banyak mendapat pesan positif dan pesan moral yang bisa diambil masyarakat. Preman asli yang ada di serial Preman Pensiun terakhir atau yang ke-8 adalah Kang Icanaga atau Pipit. Pipit adalah pria bertubuh besar dan berkepala pelontos yang berperan sebagai mantan preman dan beralih profesi sebagai security. Namun siapa sangka, peran preman dalam Preman Pensiun 4 itu adalah kehidupan asli pria bernama asli Ica tersebut. Sebelum bermain sinetron, dia bahkan kerap keluar masuk penjara. Kang Pipit merasakan dinginnya mendekam di balik jeruji besi di Lapas Kebonwaru. Menjalani hidup sebagai napi sudah dirasakan betul oleh Pipit. Hidup di dalam penjara, kata dia, begitu memprihatinkan. Hidup di bui itu prihatinnya lebih-lebih. Wah, luar biasa daripada hidup di luar. Jadi merasakan betul. Alhamdulillah, Kang Pipit merasakan betul getah pahitnya selama di rutan, ungkapnya. Jadi RT. Selama di lapas, Kang Pipit sempat menjadi korve atau petugas di dalam penjara. Korve tugasnya mengurus rekan-rekannya di dalam tahanan yang dibesuk teman atau keluarga. Tugasnya, Kang Pipit mencari napi yang dibesuk. Kita jadi korve, jadi petugas di penjara. Kalau ada yang besuk, misal nama napi Udin, wah saya mencari tiap kamar-kamar, baru kita anterin. Alhamdulillah Kang Pipit pernah di situ, ungkapnya. Kang Pipit juga mengaku pernah menjadi RT di dalam kamar rutan. Tugasnya mengurus teman-temannya di dalam rutan. Pria bertubuh besar ini mengaku kerap berpindah-pindah rutan, mulai dari Lapas Kebonwaru sampai ke beberapa lapas, seperti Nusa Kambangan, Cirebon, Kuningan, Cipinang, hingga Sukamiskin. Kini perjalanan hidupnya pernah menjadi nabi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kalian share, ajak teman-teman kalian buat nge-subscribe channel ini. Oke? Semoga kalian yang sudah menjadi para donatur gua hidupnya semakin sejahtera ke depannya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih.